jadinya. Iya. Moskov yang di-ban. Iya, Moskov yang di-ban. Mereka nggak mau kasih caderanya Moskov lagi. Sehingga solusinya apakah ke Cloud? Cloudera yang kita ketahui juga bahwa memang dia adalah tipikal hero yang powerful banget ketika beranjak ke late game. Tapi kayaknya yang cocok hero jarak jauh tetap ya. Dia bisa hindarin paling nggak dari shortcut nantinya yang ada di depan mukanya. Atau hero yang nempel sama Faramis. Atau Carmilla dulu. Ruby? Wow, Ruby. Ruby masih belum tahu. Ruby-nya masih flex sih. Bisa gold, bisa roamer. Bisa banget untuk gold lane karena untuk memperkuat teamfight melawan Chip dia bisa jadi solusinya Pak Pulung. Tapi hyper carry-nya berarti Nolan. Hyper carry-nya ada di Nolan. Tapi kalau misalkan Nolan menurutku punya resiko yang tinggi sih nanti pas udah mid game-nya ya. Permainan 4-1 bisa dijalankan, cuma kalau misalkan ternyata 4-1-nya ketemu sama Chip, itu bakal jadi masalah nantinya. Nanti kita lihat ya. Bane. Oke. Bane jungle. Bane jungle. Wah, pilihan yang bagus. Untuk team fight close combat ya. Teamfight jangka panjang, late game juga menentukan juga dari Nile-nya dan Harit yang tadi sempat kita mention. Dan Harit. Karena memperkuat juga bagaimana laning yang akan dijalankan. Satu pick terakhir apakah menuju ke Cadera juga karena dengan adanya Ruby berarti menandakan Ruby-nya ada di roamer. Lunox oke sih. Iya kan? Maksudnya kayak magical Untuk fight, damage iya. tambahan juga. Dan dia adalah tipikal hero yang bisa di cover juga nih sama Faramis. Iya ya. Tapi Lunox hati-hati, nempel sedikit. Deadly catch bisa membuyarkan semuanya. Gue for Nathan sih gue rasa. Nathan boleh. Magical damage yang dibutuhkan lebih banyak lah daripada spam damage-nya. Lunox tapi Lunox ternyata. dia lebih mau menangin early game-nya. Dan match up Geek juga. Fam ingin memenangkan match up-nya. Hero sisi powernya pun luar biasa banyak. Ruby Povius. Setidaknya sekarang ada hero covernya nih. Untuk menghentikan bagaimana Chip dan juga Edith. Yang bisa langsung skip depannya, langsung menuju ke belakang. Zoning out yang tadi terjadi di game yang pertama. Apakah bisa dijawab dengan pick dari Ruby Roamer? Apakah memang terbukti chip yang dilepas itu nggak ada masalah juga untuk Geek Fam atau tetap menjadi mimpi buruk seperti game pertama? Lane of Dawn yang akan jadi saksi. Ini akan menjadi satu pembuktian lagi ya. Mereka akan mendapatkan poin atau malah mereka akan kehilangan poin untuk kesekian kalinya. Alter Champ dan juga Geek Fam Unity mereka harap cemas. Untuk timnya bisa mendapatkan poin kemenangan selanjutnya. Tapi di game yang ketiga kira-kira poin kemenangan akan didapatkan oleh siapa? Geek atau Alter Ego? Geek atau Alter Ego? Ya wes kalau begitu sekali lagi ya Bell Arena kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Let's go. Bane Jungle kembali muncul lagi nih. Salah satu fighter yang memang strong banget. War Axe Thunderbolt bisa jadi item prioritas juga untuk Atau Nile. Skypiercer. Skypiercer. Wah, itu bakal masif banget tuh damage yang bisa diberikan. Ketika satu pantulan dari Crab Claw Cannon itu bisa mengenai lini belakang dan itu bisa memecahkan juga untuk Netherrealm-nya secepat mungkin. Nah, ini dia zoning dari Cadera juga sebagai Lunox. Ketika kita melihat bagaimana emblemnya, Rapture Weapon Master. Buset. Emang mau menangin Galah. aja si matchup lawan Haritnya ini kebetulan dari pemilihan emblemnya untuk Cadera. Yep, your set together untuk Baloy. Ya, penggunaan flicker akan lebih cepat nantinya. Ya plus Baloy tadi kayaknya ngejagain ya pintu masuk. Ya, emang seringnya gitu dipantekin sama Baloy nggak dikasih lewat semua. Nggak boleh kemana-mana loh. Sementara di bagian bawah juga masih belum ada pergerakan begitu optimal. Namun di tempat yang lain ada cross area yang udah dilakukan. Ini dia chip seperti biasa ya. Kita tahu mungkin dengan White Wolf. Dan gue ngeliat dari gerakannya Baloy, oke, udah nggak di screening lagi. Selain karena hero-nya Ruby, tapi mungkin dia ngerasa metode di game pertama tadi nggak berjalan baik. Ditinggalnya kalau kejauhan, dari atas bisa tiba-tiba di bawah. Dan udah mendingan dia fokus jagain ke arah goaltendernya aja nih, Cadera. Yep. Sementara sekarang di bagian bawah sendiri ya, masih ada pergerakan yang udah dilakukan oleh masing-masing god lanernya. Cuman tadi yang gue suka adalah bagaimana serangan yang dilakukan untuk sekarang. Cadera masih bisa memberikan perlawanan dengan Starlight Pool yang dimiliki. Masih ada flicker juga sih untuk Cadera. Dan Belum ke-trigger loh. Ya aman, dia tahu kalkulasi damage dan matang banget kayaknya. Jadi nggak ada lagi pertukaran. Sampai saat ini masih mencari level 4. Aboy sudah ada di level 4. Oke, berarti untuk sekarang yang di level 4-in dulu adalah Aboy. Kalau tadi sebelumnya, Veldora, kan? sekarang Veldora sudah level 4 pula. Vincent? Dan turtle yang berhasil diamankan oleh Vincent dan Ram.
langsung dikeluarkan. Coba lihat pergerakan dari Veldora, berhasil mengusir mundur pergerakan dari Nael itu sendiri. Namun untuk sekarang Oh my tertariklah sudah Nino sendirian, bisakah dia bertahan? Roundel hanya bisa melihat dari kejauhan dan Veldora masih ingin lebih, ditarik lagi, ditampol lagi. Tapi untungnya Roundel selamat. Ya, satu buah flicker berhasil menyelamatkan dan kehilangan fokus kah Alter Ego? Mereka kehilangan turtle dari steal yang dilakukan Vincent tepat di depan muka Nael. Dan bukan hanya itu, teamfight berlanjut, Ninonya masih maju menjadi bonus. Double advantage. Oke, ada panggilan udah langsung dilakukan dan Baloyski terjebak sendirian, bisakah dia bertahan? Dan tidak bisa untuk kali ini. Sadera kena poke damage juga. Cukup mengerikan memang. Terlalu cepet gak sih tadi portalnya juga? Mungkin sebagai jawaban ya atas teamfight yang udah didapatkan juga. Jadi mau gak mau harus cari trade yang seimbang. Harus cari MPL ID Extremer nih. Extremer. Ya ampun, ada Kolius ya. Oke, oh, wah oh. Cak Dere selamat tuh. Oke, namun di tempat yang lain coba lihat Nailnya sendirian. Nailnya langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Iya, dan ini mulai hilang loh gerakan dari game pertama. Ampun, hingga dikasih recall. Bener-bener di buying time sebisa mungkin. Ya biar rotasinya nanti kena stop ya dari chipnya juga. Dan Halo, kunjungi Kolius. juga nih channel official streamer MPL ID. Bagi skin kok. Walah lami bagi skin. Bagi skin tuh tiba-tiba. Oke, bawahnya. Iya, gue tahu pertanyaan yang bisa bikin Kolius ngamuk. Apa Kok bantu, kok ini akun saya kehack. Iya. Bener juga ya. Tapi ini gold nggak turun sama sekali ya. Geekfam pegang keuntungan yang banyak banget. Tetap stabil sih karena ya sama-sama farming juga gak sih? Alter Ego-nya mengejar ketertinggalan farming juga masih belum bisa karena belum ada objektif dan kill yang bisa didapatkan. Sementara kebalikannya Geekfam juga mau menjauhi, ya objektifnya baru ada sesaat lagi. Nah, itu didengkulin sama Veldora mental dia. Buset deh, Nino kehilangan sangat banyak SP di dalam tubuhnya. Namun sekarang waktunya untuk dia bisa memberikan sebuah aksi balasan. Coba lihat Veldora diusir jauh banget ke tempat yang berbeda. Tapi Veldora masih ingin lebih di by one in. Nino, wow, mau tidak mau harus mengeluarkan flicker. Ya bahkan portalnya tadi yang terbuka nggak sempat masuk juga Turtle. Oke, Delicate dikeluarkan pula tapi terlihat ada satu adalah kata dia Vincent. langsung dikeluarkan ada Vincent again. Mendapatkan turtle-nya. Tapi mereka masih belum berhenti untuk bisa melakukan sebuah pertempuran dan berhasil mendapatkan Karaboy dan Cadera di bagian belakang menghantarkan damage. Tapi belum begitu berasa. Ya, fight back yang coba dilakukan tapi tetap saja 2 kali Turtle yang berhasil di-secure. Ini benar-benar counter setup yang sempurna dari Geek. Ya dan ruang yang begitu luas ya hingga Vincent bisa join team fight di Turtle dan dapetin retribution finishing. Nile or Axe. Itu di atas Beda dua masih level. belum kelar dan sekarang satu terakhir. Billionaire langsung dikeluarkan pula Lunox. Masih bertahan. Itu sampai aboynya dateng loh tadi. Pakai sudut stampede. Ya, dia jaga-jaga ya. Jaga-jaga aja takutnya dibutuhkan juga kan di area bottom lane walaupun masih belum ada Netherrealm. Tapi lagi-lagi di sini posisinya dengan adanya Ancient Talisman yang membuat Aboy cooldownnya makin lebih cepat lagi dan kalau dibandingkan dengan ada Glowing One juga sebagai opsi dari Cadera. Dia ingin membatasi bagaimana shield evac dari Heist dan juga regen dari Nile-nya. Ini 2000 gold keunggulan Geekfam rata loh. Semua member dari Geekfam itu unggul gold. Waduh. Oke, ada Owen kali ini. Coba lihat, tapi sepertinya ada sedikit miss dari pergerakannya dan sekarang pergerakan Veldora benar-benar sendirian dikeroyok. Habis-habisan, tapi dari minimap coba perlihat pergerakan dari Vincent-nya. Udah ketemu kayaknya. Masuk portal. Oke, masuk portal dia. Oke. Mungkin niatnya ingin melakukan sebuah geng ya, tapi gak expect bahwa ada portal di sana dan ternyata masih terkoneksikan dengan shortcut yang di bagian top lane tadi. Sehingga membuat Geekfam jadi tidak mendapatkan apapun, hanya satu ganking saja menuju ke arah XP lane, tapi pertukarannya Vincent tetap mendapatkan keuntungan untuk Geekfam. Lagi-lagi nggak ada objektif. Dan Baloy. Oke, dari catch-nya tadi udah langsung terlihat dan sekarang Nile-nya sudah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Netherrealm dikeluarkan, mereka punya coveran yang begitu indah. Namun sekarang dengan zaman force lagi coba lihat Baloyski-nya diusir jauh banget ke belakang, tapi Baloyski-nya masih berhasil bertahan hanya saja untuk sekarang Ais-nya. Tindakan kuat dan Cadera rela untuk mengeluarkan flickernya guna untuk mendapatkan 1 point kill. Agresif. Itulah yang terjadi dan Turtle ketiga pas banget momennya untuk Geek. Ya, menang kuantitas dan tidak ada Netherrealm juga. Jadi daripada Netherrealmnya nggak dapetin apa-apa, dapat 2 point kill dan perfect turtle seharusnya untuk Geekfam. Vincent, 2 kali pencurian dan 1 kali turtle yang sangat-sangat kuat untuk di setup. Pertukaran point killnya membuat mereka mendapatkan perfect turtle objektif dengan menuju ke 4.000 gold lead. Geekfam makin mendominasi. Ini Aboy juga udah semena-mena banget pergerakannya tuh. Sementara sekarang Vincent levelnya udah
3 level bedanya. Udah jauh banget sih. Karena ya memang Nolan tuh levelnya kencang banget dan Oke. Konsil. Baloy, siapa yang akan menjadi korbannya? Coba lihat, ada Nino! Dan juga Nal! Dia menjadi korban Nino. Masih bertahan sejauh ini, tapi tidak untuk satu rekannya. Ya bahkan untuk fightback yang dilakukan Eternal Guards. Gak bisa. Split push yang tadi ada di game 1, ini hilang alter ego. Mereka lupa kan dengan gameplay chip game satunya mereka. Ya padahal di game yang pertama chipnya bener-bener perkasa banget loh Lim. Untuk bisa mainin lane jauhnya, Iya. pressure Vincent juga. Tapi bedanya sekarang, Nile bahkan bener-bener terkena pressure yang begitu luar biasa dan bahkan gak bisa ngehandle serangan dari Aboy. Yang sekarang udah selesai dengan ada Glowing One. Sesimpel gerakan Nino sih, Be. Di game pertama Nino, dia muncul pun gak takut dia di laning jauh. Wah tapi tadi semenjak mungkin 1v1-nya begitu tidak kuat untuk even berhadapan dengan Veldora. Dia mempertimbangkan kalkulasi damage-nya Lim. Karena ini nggak bener-bener winning condition yang dipegang sama Alter Ego. Beda sama game yang pertama. Waduh. Habis Masih ada Nile. Deadly Catch lagi yang dikeluarkan. Namun setidaknya di tempat yang berbeda mereka mendapat Owen. keuntungan lewat satu. Objektif yang udah berhasil dihancurkan dan Owen ketahuan posisinya. Lompat ke arah depan Owen. Masih sempat untuk bisa menyelamatkan ke arah orange buff. Ya, masih mau diambil kah? Wah, Baloy? Baloy bener-bener dah sendirian di dalam area tersebut. PD baru untuk bisa maju dan sekarang Ambil. Owen yang tertinggal sendirian. Owennya langsung ditarik tadi tapi untungnya Owen masih berhasil bertahan. Sementara sekarang Netherlands masih dikeluarkan pula. Baloy skinya bersama dengan rekan-rekannya. Mereka terjebak di dalam area pertahanan dimiliki oleh Dibalikin. Rico itu sendiri. Tapi masih ada Briano dan coba lihat pergerakan dari Cadera. Mereka masuk ke bagian dalam. Ada dedikasi yang udah dikeluarkan pula tapi Cadera masih bertahan tapi tidak untuk 4 player dari Alter Ego. Tersisa Owen, satu-satunya yang bisa selamat makan turret. Gak bisa memberhentikan pergerakan dari Geek Fam. Dan perfect execution dari Geek Fam. Gak ada yang tumbang. Netherrealm counter setup. Ditambah lagi dengan 1v1 Owen. Bocor untuk yang ini. Bocor HP-nya. Hilang seketika di area bottom lane. Ini terlalu sakit juga sih. Dan Damage ini dealernya. in outnya juga perfect banget. Cadera dulu yang ngezoning, tiba-tiba Vincent dari belakang. Dan menghentikan pergerakan dari Haiz. Itu adalah tugas yang begitu luar biasa dari Baloyski dan juga Cadera. Yang benar-benar menahan durasi dari Zaman Force yang begitu lama. Wah, bahkan 2 kali pencurian turtle di awal. Itu benar-benar bisa jadi modalnya Vincent. Dia unggulin level, dia unggulin item sekarang. Tarik ulurnya. Dan wajar sekali Faramis dari Aboy terkena ban. Ketika terlepas impactnya seperti ini. Fight back-nya juga luar biasa. Geek bisa memaksimalkan itu semua. Ini kalau dilihat juga dari itemnya Vincent, on the way Blade of Despair. Iya. Keuntungan hampir 4.000 Hampir antar jungler loh ya. 4.000 Pak. Antar jungler. Jangan Waduh. farmer loh. Oke, ini dia. Mereka hanya memberikan sebuah efek kejut dan juga sebuah ancaman guna untuk bisa mendapatkan inner turret yang ada di area mid. Tapi masih ada pasif dari Best Start juga. Harusnya masih ke defend untuk wave yang ini. Tapi untuk next wave itulah PR mereka sesungguhnya. Ya tapi menunggu juga mungkin dari flickernya Baloyski bersama dengan Veldora nanti akan jump in menggunakan Dark Wave. Yap. Apakah kita akan melihat gerakan dari Baloyski dengan Ammo Vended? Ini Baloy punya loh. Oke, gagal lah sudah. Tapi Baloy setidaknya masih berhasil keluar lagi dari Owen. era yang begitu berbahaya dan Owen terpancing sepertinya. Keluar dari base mereka, gak bisa masuk lagi dan wave ini masih ada di top lane. Waduh, ini pergerakan dari Veldora pun harus menjadi satu orang yang bisa melindungi rekan-rekannya. Namun Cadera sudah berkumpul. Vincent memberikan shock terapi dengan damage-nya yang begitu optimal. Kan balik lagi ya, ketika gak ada marksman, Be. Terlihat susah banget gebuk ke turretnya. Udah pasti, ini dia 10.000 Waduh. gold difference. Tapi seperti biasa, walaupun tidak ada marksman menandakan bahwa mereka lebih kuat dalam team fight-nya. Dan Cadera sudah punya Blood Wings juga. Next item tentu akan membuat deliver damage dari Cadera semakin lebih mematikan. Siapapun, mau frontliner, backliner, pasti bakal diganyang sama dia. Owen juga harus lebih berhati-hati. Karena chip dalam loose condition itu nggak bakal bisa maksimalin 100% untuk shortcutnya. Dan dia kalau misalkan keluar dari tembok base-nya aja itu udah berbahaya banget untuk chipnya sendiri. Waduh, oke. Untuk sekarang terjebak sendirian dan Itu Owen. dia. Again? Itu Enak dia. ya? Udah Susah. mulai di trapping ya. Udah pasti di trapping di semua tempat. Apalagi di dekat portal dari Y-Walk-nya. Dan dengan menang kuantitas, Geek Farm jadi bisa nge-push sekarang. 11.000 perbedaan. Buset, 11 menit juga game ya. Ini 1000 per menit perbedaannya. Konsil? Dan ini dia ada konsil. Sementara Aboy
Dan juga Baloy. Tapi yang mau pendantnya. Connect ke arah dua player sekaligus dan Nice berhasil langsung ditarik begitu saja. Nail Nino menjadi korban di dalam. Sebuah inisiasi yang begitu indah. Tapi Cadera coba lihat. Berhasil mengusir Roundel. Coba ke bagian belakang. Bahkan sekarang Owen apa yang bisa dia lakukan. Ingin mencoba memanggil rekannya pun tidak bisa. Dan Roundel selesai sudah. Gig sepertinya berhasil menutup game ini untuk kebedagan mereka. River Sweep terjadi. Geekfam dengan melepaskan chip kembali. Bisa langsung diantisipasi, bahkan Faramis dari Aboy adalah kunci. Faramis Aboy yang dari tadi di ban, game 1 di ban, game 2 di ban. Akhirnya pick ketiga menuju ke Faramis. Dan Geekfam mendapatkan poin kemenangan kembali. Vincent dengan Retribution dan Baloy dengan cover yang begitu luar biasa. Hajar depan adalah solusi. Chip bukan menjadi kendala. Dan lihat Baloyski, seperti yang udah sempat kita duga. Bahwa memang chip bukan masalah, lepaskan chipnya. Biarkan Geek menghadapi hero yang sudah 100 kali di ban tersebut. Begitu sentimental yang terlihat dari match ini, Prof. Pasti. Pasti. Iya ya, misplay mungkin tadi yang terjadi oleh Alter Ego. Ini bakal menjadi evaluasi fatal juga sih oleh mereka. Dengan beberapa eksekusi yang akhirnya terbilang blunder atau miss, malah menjadi kunci kemenangan Geekfam loh berkali-kali. Iya. Dan apakah ini juga mulai memberikan kita jawaban semua ataupun memperlihatkan kepada kita semua ya? Bagaimana peningkatan performa juga dari Vincent nih, Prof? Ini dia. Seperti yang udah aku bilang kan, yang paling aku tunggu Alter Ego lawan Geekfam. Karena dari Hai Balonail. Iya. Itu kan yang kalian tunggu-tunggu tadi. Iya, saya tunggu. Dan Tos-tosan itu, tos-tosan. Kali Alter match Ego ini kalian Geekfam. nunggu ini doang kan? Iya, itu ya. Alter Ego Geekfam punya sentimental itu. Nail yang dulu bareng sama Baloy dan lihat betapa strongnya Vincent ketika bersama juga dengan Baloy. Oke. Dan ini nggak kelihatan kah Baloynya konsil? Kelihatan sih harusnya. Iya kan? Tapi yang lebih terkejut adalah damage dari Caderanya loh. Itu seburst itu, seinstan itu Cadera langsung menghilangkan Nile juga di Pak, depannya. bedanya jauh banget Pak juga Pak Network. 11.000. Masalahnya Rondel nih kedorong sampai base. Sampai Iya. keluar ke base pasti ditungguin sama Cadera. Iya WC kalau begitu untuk sekarang kita berikan kepada Monica. Misi balas dendam dari Geekfam akhirnya berhasil. Wow, sekali lagi dong Geekfam ini pada sore untuk Geekfam. Begitu luar biasa kita melihat bagaimana Geekfam bisa beradaptasi dari game 1 kita lihat kalah dengan Chip. Tapi game 3 langsung loh bisa menang lawan Chip. Ini Baloy, gimana kalian bisa secepat itu beradaptasi langsung game 1, game 3 langsung lawan Chip menang nih? Emang kurang eksekusi aja kata game 1. Banyak miscom lah di objektif. Tapi emang kita udah biasa melawan chip lah. Jadi ternyata cuma masalah sedikit miskom di game 1. Tapi kalau ngomongin leg 1 dan leg 2 kalian berhasil nih balas dendam dengan poin yang sama juga. Kalau di leg 1 kalahnya 2-1. Kali ini kalian juga berhasil nih 2-1 juga ngelawan Alter Ego. Mungkin apa yang kalian lihat berbeda nih dengan Alter Ego di leg 1 dan Alter Ego di leg 2? Berbedanya kita bana semua assassin Nile. Jadi apakah ini sudah menjawab pesan-pesan dari Baloyski untuk Nile? Nile udah menjawab. Ya karena gue pesan sama dia kan jangan pakai assassin. Terus dia masih mau assassin ban aja. Jadi ban aja. Jadi ban aja. Tapi akhirnya tadi 3 game kayaknya nggak ada assassin ya? Ada dia game 1, game 2. Nolan, apa? Julian. Tapi Julian kalau in game kan fighter, fighter ya. ya. Tapi ya agak-agak berarti masih kurang menjawab nih. Itu sih yang jawabannya menurut gue karena emang dia yang perform. Oke, tapi kalau dibalikin lagi, seorang Baloyski menjawab nggak pertanyaan dari pesan-pesan dari Nile nih? Jangan pakai hero aneh-aneh gitu. Gue juga gak mau main hero aneh karena nanti di rank banyak yang make. Takut. Takut. Tapi akhirnya udah kita nggak main aneh-aneh. Yang penting menang ya. Karena ketemu mantan lagi nih, ketemu Nile. Tapi ada Cadera. Di samanya udah pegang mic, dikasih mic lagi nih. Cadera mau 2 mic nih.
Cadera. Tadi ada yang menarik ya, kita di game kedua ngelihat ada combo Hanabi Lolita. Cadera dan tim harus berhadapan dengan combo Hanabi Lolita yang combo lobby nih. Yang sebelumnya juga udah pernah dipakai nih sama Alter Ego tapi kurang berhasil ngelawan RRQ. Dan sekarang kurang berhasil juga ngelawan kalian. Menurut mungkin Cadera emang combo Hanabi Lolita ini belum cocok buat MPL Indonesia nggak sih? Sebenarnya cocok-cocok aja sih. Udah expect juga mereka tim manapun bakal pakai combo itu. Jadi emang udah persiapan ya? Ya udah persiapan lah. Makanya bisa berhasil ngenaklukin combo lobby ini. Ya, alhamdulillah. Oke, tapi Cadera gimana rasanya bisa akhirnya balas dendam dengan Alter Ego? Terutama ada mantan, ada Nael. Seneng sih. Terus juga senangnya lebih lagi karena di leg 1 pernah dengar rumor kita diteriakin pas kalah. Jadi seneng banget lah. Oh, tapi siapa tahu itu teriakan untuk memberi semangat. Dan hasilnya teriakan itu membawa kemenangan untuk Geek Fam, bukan? Ya benar-benar. Oke, tapi tentunya ini ada, kita lihat ada yang pakai satu hero sama nih. Di 3 game 1, game 2, game 3. Ada yang pakai Poveus nih. Coba mana Veldora? Ini bentar. Ini kamu dengan secara sengajakah memang mau pick Pove di game 1, 2, 3 biar ini apakah strategi biar Nino jangan sampai Nino pakai Pove nih? Enggak, mau push MMR biar global. Tapi ini seorang Veldora gugup nggak sih pakai Pove di depan Nino? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Ya. Jadi kalau menurut kamu gimana Pove kamu? Oke doang, oke. Oke doang, yang penting membawa kemenangan ya Veldora. Dan tentunya ada Vincent yang wow, kayaknya di leg 2 ini makin garang. Setuju nggak Geek Fam? Geek Family? Vincent, ada apa dengan kamu di leg 2? Dibandingkan dengan leg 1 kayaknya leg 2 ini makin garang. Adu retrinya makin garang juga. Iya, leg 1 tes ombak. Oke, leg 1 tes ombak, leg 2 apa dong? Leg 2 mau ngalahin retri semua jungle lah. Oh, ngalahin retri semua jungle. Dan kali ini mau ngalahin retrinya seorang Nael. Tapi gimana setelah 2 kali match up dengan Nael di leg 1, leg 2. Leg 2 kamu berhasil balas dendam nih. Ya, apa tadi? Gimana setelah ketemu Nael di leg 1, sekarang leg 2 kamu balas dendam? Sesuai ekspektasi sih, kita bakal menang lawan AE di leg 2. Sesuai ekspektasi? Kenapa kalian udah berekspektasi bakalan menang lawan AE? Karena ya dari segi persiapan juga kita siap banget sih. Persiapannya siap banget. Iya sih kelihatan nih dari Cadera yang kayaknya hari ini pede banget ya, semangat banget nih. Tapi ada Aboy yang luar biasa juga dalam match kali ini. Aboy, wah ini kalau kata Nael kan persiapannya udah begitu luar biasa. Emang persiapan kalian apa sih bisa dibocorin, yang bisa dibocorin dikit-dikit apa tuh? Apa ya, kita tetap kayak biasa aja sih main, fokus sama tim kita aja, siapapun musuhnya. Fokus dengan tim siapa aja. Karena tentunya next week Geek Fam harus fokus juga karena bakalan ngelawan RRQ. Yang mana kalau di leg 1 RRQ berhasil menang nih. 2-1 ngelawan Geek Fam. Setelah sebelumnya kalau Aboy ini rekornya belum pernah kalah nih sama RRQ, tapi di leg 1 harus kalah. Dan sekarang di leg 2 bakalan ketemu lagi. Kira-kira bakalan kayak gimana nih Boy? Yang pasti kita mau menang sih, mau yang kita kalah di leg 1 kita mau menang semua sih. AE baru AE doang don. AE udah don, selanjutnya RRQ juga. Ada pesan-pesankah untuk siapa nih? Mungkin pas mau ngelawan RRQ nih persiapannya, pesan-pesan? Gak ada sih, udah main aja. Gak ada. Pertanyaannya? Ada pesan-pesan untuk nextnya kan ketemu RRQ. Nah, Baloy Pak mau Ape, Pak ini. Ape, Pak Ape. Oh, Pak Ape. Mau pesan-pesan buat Pak Ape. Tuh kata Baloy mau pesan-pesan buat Pak Ape. Bisa pesan Apa buat tuh? Pak Ape ya, jangan lupa. Apa tuh pesannya? Apa ya? Pilihkan saya. Nggak bertanda. Enggak.
Gak ada, jangan. Siapa tahu minta Good luck, beliin have fun. apa gitu, beliin apa. Enggak. Good luck, have fun. Oke, kata Baloy, good luck, have fun. Dan seperti yang disampaikan kalau sekarang Aedon, kita bakalan ngelihat bagaimana Geek Fam di next match-nya. Minggu depan bakalan ketemu dengan RRQ dan masih ada juga perjalanannya sampai nanti ke babak playoff. Dan sekali lagi, Geek Family, mana suaranya untuk Geek